Makanya kalau saya ditanya, ada yang ngomong saya, kamu bet, kelompoknya Kiai Imad masih ada. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita nggak pernah melihat banyak sedikitnya pengikut loh, Mas. Nggak apa-apa. Kamu bet mengikuti Kiai Imad, saya sendiri juga nggak mengikuti Kiai Imad. Itu ada titik kesadaran yang sama yang dirasakan Kiai Imad, yang saya rasakan, yang dirasakan Mas Sherly, dan dirasakan oleh semuanya. Jadi Kiai Imad itu sedang tidak mencari bolos sebenarnya, tapi membicarakan keilmuan, membicarakan kebenaran, bukan dalam rangka mencari teman sebenarnya, Mas. Salah itu. Kalau Kiai Imad membuat tesis itu karena ingin mencari teman, salah itu. Kiai Imad membuat tesis itu ingin menyampaikan keilmuan. Nah, titik pertemuan, titik dialektika, titik perdebatan, itu kan sebenarnya ruang-ruang yang tawasobil haqqi wa tawasobil sabr. Bukan siapa berapa pengikutnya, tidak. Bahkan kalau orang mengukur kebenaran berdasarkan pengikutnya, oh berarti yang menang di dunia ini setan, toh Mas. Karena yang pengikutnya banyak itu setan, Mas. Kalau dengan orang-orang tertentu jangan macam-macam loh, Beb. Habib itu perlu ini dulu sebelum sempurna nyandain masyarakat Nusantara, sebelum sempurna bercanda dengan masyarakat Nusantara biar diakui sebagai cucu Nabi, sempurnakan dulu itu makam-makam Ba'awi yang ada di Hijaz itu, tokoh-tokoh Ba'awi yang ada di Hijaz itu, makam-makam Ba'awi yang ada di Hijaz itu diglorifikasi aja, diramekan saja, biar orang tersedot, oh iya ternyata Habib Ba'awi itu ternyata Hijaz, karena ada leluhurnya yang makamnya di Hijaz, saya gitu kan, Mas. Mereka juga sadar, iya ya gitu. Masa ngaku dari Hijaz makamnya kok di Yaman semua, harusnya tokohnya harus ada yang makamnya di Hijaz dong, gitu. Kalau nggak di Mekah, di Madinah, gitu. Nah, kalau sama kita kan bisa bercanda, Mas Sherly. Tapi kalau dengan masyarakat grassroots itu kan mereka nggak bisa bercanda. Maka kadang-kadang saya juga tersinggung, Mas, sama Habib itu. Dia canda sama saya, tapi tersinggung omongannya saya. Dengan orangnya tidak. Ini Kang, ayo tak traktir itu. Pada waktu saya di S3 di Syarif Hidayatullah, Mas. Kang Habib tak traktir. Uangnya banyak. Tadi habis main ke kiai ini nggak saya sebutkan namanya, kiainya kiai besar, Mas, di Jakarta, di Sangoni gitu. Bib, kamu sangat, ini waktu belum ada tesis, belum ada diskursus tesis loh, Mas, peristiwa ini. Yeah. Bib, kiai ini kiai besar, Bib, di mata saya. Sampai antum minta ngasih uang atau tetap dikasih, minta 10 juta dikasih, Mas, itu, Mas. Gampang ya, gampang ngambilnya ya. Iya. Gampang mintanya. Iya. Coba, Bib, kamu minta saya, Bib, malah saya minta nanti, Bib. Iya, enggak. Dia katanya, Kang Obed ini pribumi yang sudah tercerahkan, katanya. Tapi kan dalam batin saya kan kasihan, Mas, terhadap kiai tersebut saya, Mas. Mohon maaf, saya nggak menyebutkan namanya, Mas, karena nggak enak, Mas. Saya nggak nyebut nama Habibnya. Tapi saya kasihan. Itu ada, ya Allah ya Karim, gitu. Meskipun ngajak jajan sama saya mau, tapi akhirnya yang bayari saya candain, nggak mau uang dari, nggak beres, saya bilang gitu. Dia juga nggak tersinggung. Oke, gitu. Dan sebenarnya kalau tahu duduk persoalan, kiai-kiai besar dulu, beberapa kesempatan saya sowan, Habib-Habib itu juga dirasani kok, Mas. Kan saya nggak perlu menyebut nama kiai-kiai, beberapa kiai besar yang memiliki pengaruh publikasi yang luar biasa di Nusantara ini, itu juga pernah saya sowani loh, Mas. Nah, mereka itu juga pernah membahas
fenomena Habib itu. Yang intinya bagi saya itu ya memang biasa harus, tetapi kan saya nggak akan ngomong ke ruang publik bahwa kiai ini pernah cerita kepada saya begini, kan nggak mungkin saya bercerita begitu, Mas. Karena pertama kiai tersebut sudah wafat, kedua nanti malah kontraproduktif saya menyampaikan sesuatu menggunakan sumber sosok kiai, sementara kiai itu punya ahli waris, yang ahli warisnya bisa jadi berbeda pendapat dengan saya, kan jadi persoalan, Mas. Ada beberapa teman yang ngomong, Gus ceritakan aja, habis sowan kiai ini dulu pernah ada cerita begini, cerita gini. Saya tetap nggak mau. Dan jawaban saya sederhana. Di dalam diri manusia itu ada kewajiban moral universal. Tanpa kita harus merujuk dari kisah kiai ini, kisah kiai ini, kisah kiai ini untuk menguatkan perspektif mengkritisi Pak Alwi. Tanpa harus itu, di dalam diri manusia itu sudah ada kewajiban moral universal yang membentuk kesadaran manusia. Nyatanya saya temukan tidak hanya di kelompok yang mengkritisi nasab Pak Alwi, di kelompok Muhibin itu banyak yang cerita sama saya, Mas. Saya itu kan termasuk tidak pernah mempengaruhi alumni-alumni abah saya, Mas. Alumni pesantren abah saya, Pak D saya dan lain sebagainya, tidak pernah mempengaruhi saya, Mas. Tidak pernah mempengaruhi masyarakat Rembang. Jadi salah itu kalau saya dikira mencari teman dan lain sebagainya, itu salah. Tidak pernah mempengaruhi saya. Karena semua kok begitu, terhadap wali santrinya saya sendiri juga nggak pernah saya pengaruhi, Mas. Kok begitu, terhadap santri saya sendiri itu, Mas, saya tidak pernah mendidik santri saya untuk kamu jangan percaya kalau Habib itu cucu Nabi. Tidak pernah mengatakan begitu, Mas, di hadapan santri saya. Kalau ngajar, bisa ditanyakan. Bisa ditanyakan. Saya tidak pernah mengatakan begitu. Mengapa? Karena saya percaya bahwa kewajiban moral universal itu adalah sebuah kesadaran fitrah yang tertanam dalam diri manusia. Selain yang pertama, yaitu kesadaran relasi sucinya dengan Allah, itu ada manusia itu kewajiban moral universal terkait dengan kesadaran kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan. Jadi prinsip kebaikan itu, Mas, itu tidak hanya dipercaya oleh orang yang memperjuangkan itu, tapi juga dipercaya oleh orang yang sedang tidak melakukan itu, Mas. Karena itu kesadaran fitrah. Makanya kalau sudah berbicara tentang keilmuan, tentang prinsip-prinsip keutamaan, tentang prinsip-prinsip kebenaran, nggak usah nyari bolo, Mas. Pokoknya disampaikan saja. Saya pernah dipesan jujur saja oleh orang tua saya, kamu itu kalau menyampaikan kebenaran, keutamaan, nggak usah nyari bolo, sampaikan saja. Nggak usah golek-golek bolo, disampaikan saja. Kebenaran, keutamaan itu disampaikan saja, nggak usah nyari-nyari teman, Mas. Nggak usah nyari banyaknya teman. Karena pembicaraan tentang keutamaan, kebenaran, atau apa yang menjadi kesadaran kewajiban moral universal, itu sebenarnya perjuangan untuk mempotensikan dan mengingatkan saja, Mas, sebenarnya. Tanpa harus memaksa orang, karena di dalam hati setiap orang itu sudah ada potensi itu, Mas. Sudah ada potensi itu. Makanya kalau saya ditanya, ada yang ngomong saya, kamu Bet, kelompoknya Kiai Imad Sidi ada, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita nggak pernah melihat banyak sedikitnya pengikut, nggak apa-apa. Kamu Bet mengikuti Kiai Imad, saya sendiri juga nggak mengikuti Kiai Imad. Itu ada titik kesadaran yang sama yang dirasakan Kiai Imad, yang saya rasakan, yang dirasakan Mas Sherly, dan dirasakan oleh semuanya. Jadi Kiai Imad itu sedang tidak mencari bolos sebenarnya, tapi membicarakan keilmuan, membicarakan kebenaran, bukan dalam rangka mencari teman sebenarnya, Mas. Salah itu. Kalau Kiai Imad membuat tesis itu karena ingin mencari teman, salah itu. Kiai Imad membuat tesis itu ingin menyampaikan keilmuan. Seperti saya pagi ini bicara dengan Mas Sherly di podcast ini, kalau ada yang menganggap saya mencari teman itu salah, Mas. Saya ingin menyampaikan keilmuan. Sama ketika saya nulis jurnal atau menulis buku, disimpulkan pengen cari teman, itu salah. Saya ingin menyampaikan refleksi keilmuan. Nanti ada yang mengambil hikmah dari jurnal saya atau buku saya, itu terserah enggak, terserah gitu loh, Mas.
Jadi ini perspektifnya itu sebenarnya sudah dalam ruang perspektif universal. Makanya nggak perlu berdebat. Saya nggak perlu nantang Mas Cherly. Kalau Mas Cherly nggak percaya sama saya, debat. Nggak perlu saya begitu. Mas Cherly juga nggak perlu nantang sama saya. Kang Obed, ayo debat kalau nggak percaya sama saya. Nggak perlu. Kita ini adalah mengisi ruang dialektika dalam diskursus ini itu sebenarnya saling watawassobil haqqi watawassobis sabr, Mas. Bukan dalam rangka siapa yang menang dan siapa yang kalah, Mas. Nah, rumus tesis itu rumus tawassobil haqqi watawassobis sabr. Rumus podcast pagi ini adalah rumus tawassobil haqqi watawassobis sabr. Rumus santri belajar kepada kiai itu adalah rumus tawassobil haqqi watawassobis sabr. Mahasiswa belajar sama dosen itu adalah rumus tawassobil haqqi watawassobis sabr. Pertemuan tokoh dengan rakyat itu sebenarnya dalam konteks tawassobil haqqi watawassobis sabr. Karena kewajiban moral universal itu sudah ada di benak hati setiap manusia. Karena manusia itu punya eksistensi yang luar biasa. Yang itu sudah by design Allah. Betul-betul manusia itu ahsani taqwim. Nah, titik pertemuan, titik dialektika, titik perdebatan, itu kan sebenarnya ruang-ruang yang tawassobil haqqi wa tawassobis sabr. Bukan siapa berapa pengikutnya, tidak. Bahkan kalau orang mengukur kebenaran berdasarkan pengikutnya, berarti yang menang di dunia ini setan, toh, Mas. Karena yang pengikutnya banyak itu setan, Mas. Mas Cherly dengan setan itu pengikutnya lebih banyak setan loh, Mas. Jadi kalau mengukur hidup ini pengikutnya yang banyak siapa, ya iblis itu pengikutnya banyak. Nah, saya menyebut nama iblis ini tidak dalam rangka untuk mensematkan nama seseorang pada iblis loh, Mas. Karena tidak boleh. Ajaran kita nggak boleh mengatakan seorang ini dajjal, ini iblis, laknatullah, nggak boleh. Tolong ingatkan saya kalau saya melaknat orang, Mas. Kalau saya mengiblis-ibliskan orang, mendajjal-dajjalkan orang, ingatkan saya, Mas. Karena itu ajaran yang tidak baik. Maka saya menyebut setan ini kan dalam ruang keberadaan setan itu sendiri yang saya kategorikan. Kalau mengukur pengikutannya banyak, setan itu pengikutnya banyak. Kalau manusia itu ukurannya bukan pengikutnya banyak atau sedikit. Kalau status sebagai manusia, itu statusnya adalah bagaimana mempotensikan fitrah, bagaimana menggerakkan kewajiban moral universal itu. Nah, kalau iblis kan memang dari awal ingin cari pengaruh, Mas, ingin cari pengikut. Beliau menghadap Allah itu kan ingin mendapatkan pengikut, Mas. Sampai Allah menegaskan silahkan kamu mau mencari pengikut, tapi kamu tidak akan bisa mengajak mereka-mereka yang betul-betul bertakwa, mereka yang betul-betul mengikuti prinsip-prinsip yang ajaran yang sudah diajarkan Allah, diajarkan para nabi-nabi Allah dengan penuh keikhlasan dan ketulusan. Selain itu silahkan, gitu kan, Mas. Artinya kalau orang itu kembali kepada fitrahnya, dia akan betul-betul menyadari relasi sucinya dengan Allah, manusia itu, dan akan menyadari kewajiban moral universalnya. Artinya apa? Basic dasar keberadaan manusia itu kan bukan untuk mendapatkan pengikut, Mas. Basis dasar kehidupan manusia itu kan bagaimana mempotensikan eksistensinya sebagai manusia, keberadaan dirinya sebagai manusia yang betul-betul bisa mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Jadi kita jadi manusia itu jangan berpikir bagaimana untuk mendapatkan pengikut banyak, Mas. Kita jadi manusia itu bagaimana kita itu berpikir bisa mempotensikan eksistensi kita sebagai manusia, sebagai abdun, sebagai khalifatullah fil ardi yang membebaskan dan mencerahkan, terlibat dalam menegakkan prinsip-prinsip kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan. Bukan ukuran berapa pengikutnya, Mas, tapi ukurannya adalah prinsip yang membebaskan dan mencerahkan, kesetaraan, kemanusiaan, dan keadilan. Itu, Mas Cherly. Terima kasih, Mas Cherly.